الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على nahjihi ila yaumil din. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hari ini Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Melanjutkan kajian kemarin, kita akan membahas tentang iqamatus shalah. Ya. Tentang iqamatus shalah. Makna dari aqimus shalah. Apa itu aqimus shalah? Karena Allah memerintahkan dalam banyak ayatnya untuk aqimus shalah. Hampir seluruh ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sholat senantiasa dibarengi dengan aqimu. Kalau ada lafaz sholat tanpa aqimu, biasanya maknanya adalah negatif. Seperti masalan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lah orang-orang yang sholatnya lalai. Lafaz sholat tidak dibarengi dengan aqimu, artinya adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ada lagi fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Nanti ada generasi mereka pertama-tama meninggalkan sholat lalu kesananya mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Maka setelah itu mereka tersesat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam gara-gara menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, ya. Nanti akan dibalas dengan goya, dengan bukit yang paling mengerikan di neraka jahanam, sampai jahanam berlindung kepada Allah dari bukit tersebut. Itu bagi orang yang menelantarkan sholat. Maksud menelantarkan sholat adalah menyia-nyiakan, mengakhirkan sampai waktunya lalu sholat. Membiarkan waktunya berlalu, pas mau habis baru sholat. Pas selesai habis sholat, waktunya baru sholat. Itu orang-orang yang disebut dengan adaa'us shalah, melalaikan sholat, menelantarkan sholat. Apalagi yang tidak sholat. Apalagi yang tidak sholat. Yang menelantarkan, yang menyia-nyiakan dan yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, itu diancam dengan jahanam. Apalagi dengan yang tidak melakukan sholat. Maka hidup kita harus berprinsip gitu. Sholat itu utama, kerja itu sampingan. Sholat itu utama, kerja itu sampingan. Jangan sampai terbalik. Di dunia kita kerja utama, sholat sampingan. Dan rata-rata umat manusia begitu. Kerja itu utama, sholat itu sampingan. Sholat mun sempat mereka itu. Tapi kerja mah dimaksakan. Nah, itu salah. Yang benar adalah sholat yang harus maksakan, kerja yang sampingan. Jangan sampai kita salah cara berpikir kita. Apa itu? Sana saya tak kereta cepat sana. Jadi terus mulai gitu. Menuju gratis cuma ngabring ke Jakarta kan katanya. Ngali Monas. Itu bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, menelantarkan, mengabaikan sholat, balasannya adalah bukit goya. Fasawfa yalqawna ghayya. Dan goya adalah bukit jahanam di neraka nanti. Nah, kita hari ini akan membahas makna yang ketiga dari aqimus shalah. Apa makna aqimus shalah? Kemarin sudah kita bahas. Aqimus shalah maknanya yang ketiga adalah ada uhama jama'atil muslimin, melakukan sholat dengan cara berjamaah. Jadi yang ketiga ya. Penjelasan hadisnya belum saya baca kemarin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengungkapkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawatil khams. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau, barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah nanti esok hari sebagai seorang muslim, ya, ini luar biasa ungkapannya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi SAW. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah hari esok nanti sebagai seorang muslim, falyuhafid ala haula'i shalawat, maka jagalah sholat yang 5 waktu.
Tapi yang bagaimana? Haitsu yunada bihinna, di tempat sholat itu dipanggil, berarti masjid. Barang siapa yang ingin bergembira berjumpa dengan Allah sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat 5 waktunya. Di mana? Di masjid, tempat dipanggilnya sholat tersebut. Kalau nanti kita ingin berjumpa dengan Allah, dan semua orang kita akan berjumpa dengan Allah bagi orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, maka yang pertama, jagalah sholat 5 waktu di tempat sholat itu dipanggil, dikumandangkan, di masjid. Fa innahunna min sunanil huda, itulah sunnah-sunnah hidayah, itulah sunnah-sunnah petunjuk yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Wa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, Allah telah mengajarkan, mensyariatkan kepada para nabinya petunjuk-petunjuk hidayah, dan salat jamaah adalah satu di antara petunjuk hidayah para rasul dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amri, ini belum masuk, ini bersumpah demi Allah, lau anna kullakum shalla fi baiti, demi Allah, jika di antara kalian semuanya, setiap kalian ya, salat di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyikum, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, kebiasaan nabi kalian. Jadi sunnah di sini maknanya kebiasaan, bukan sunnah secara fikih. Kalau sunnah secara fikih itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah, maka kalian telah meninggalkan sunnah kebiasaan para nabi dan para rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Walau taraktum sunnatan nabiyikum ladhalaltum, konsekuensinya kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian tersesat dari petunjuk nabi kalian. Ladhalaltum, dolal yani sesat. Ini asal sahabat ini lumayan ngeri-ngeri, sedap ini, lumayan ngeri. Kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah, kalian telah tinggalkan petunjuk Nabi. Kalau kalian tinggalkan petunjuk Nabi, maka kalian telah tersesat dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, aku tidak melihat di zaman Rasulullah yang sering meninggalkan sholat berjamaah illa munafikun, kecuali orang munafik, maklum munifak, yang jelas kemunafikannya. Walaqad ra'aitu rajula yuhada baina rajulain hatta yadkhula fis shaf. Aku melihat di zaman Nabi ada orang di jadi duaan, mangku seorang tidak bisa sholat berjamaah karena mungkin lemah dan tidak bisa berdiri, 2 orang membantu dia. Kalau dipayang ya, dipayang. 2 orang memayang 1 orang yang ingin sholat berjamaah. Di zaman Rasul kalau ada orang tidak sanggup sholat karena dia misalkan tidak bisa berdiri, tidak bisa masuk ke barisan, itu 2 orang membantunya, dan agar bisa masuk ke shaf, bisa berdiri di jamaah sholat. Tak aya nama orang jarak jaguar ringkas, awakna badag, ototna berenghilan di mana-mana, tapi datang sholat berjamaah. Suku teh nama Sunda teh sampean, sampai makan cokor, sampean tuas kuat masih naik 2 jam 3 jam ge bisa berdiri. Komo petugas memang jam-jam berdiri. Sholat berjamaah mah ngeleketeh. Ngeleketeh dalam arti kata tidak ada semangat, tidak ada mujahadah, tidak ada keinginan. Nah ini masalahnya adalah masalah iman. Masalah iman. Orang yang tidak bisa berdiri dengan baik, dengan sholat imannya tinggi, sholat. Tapi orang kalau imannya lemah, meskipun dia bisa berdiri berjam-jam, diajak berjamaah ngeleketeh. Asalillah maca atorik gak asalillah. Ikra bismi rabbika asalillah. Padahal namun dia berdiri ngantri bansos, mang jam-jam ngantri. Kuat. Di ujung ke ujung ngantri. Nangtung we luak lieu. Bansos can pugu aya kata. Tapi orang yang itu yang imannya lemah,
Orang yang imannya lemah, dia kuat berdiri berjam-jam untuk dunia, tapi untuk 5 menit berdiri di hadapan Allah sudah tidak sanggup. Malah kata dibere ikra bismi rabbikal ladzi murkusunu Ustaz maca ikra wae. Tadi al-Ghosiyah deui al-munafiqun. Pas baca kulhu, wah tak iya tak Imam Al-Sunuki eta. Nah, itu tidak kuat. Tapi kita bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah yang penting datang sholat berjamaah. Mau suratnya pendek, mau suratnya sedang, ikuti berjamaah. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di masa kami tidak melihat orang yang suka lepas dari jamaah, artinya tidak sholat berjamaah, kecuali dia ma'lumun nifaq, orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Di zaman Nabi, ini persaksian sahabat. Dan demi Allah, di zaman kami kalau ada orang tidak sanggup berdiri sholat, 2 orang ngebantu mayang supaya bisa masuk ke barisan sholat. 2 orang berdoa, orang maksakan diri sampai di bantuan keduaan masuk ke barisan sholat. Ya. Kalau dikaitkan sama dari kolektif nafsan ila usaha itu standar hukumnya, tapi ada orang yang bisa memaksakan diri. Jadi sudut pandangnya berbeda. Sudut pandang rukhsah, ya silahkan yang tidak mampu untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau dipandangkan azimah, saya masih bisa masuk barisan. Kalau dibantu, ya dibantu masuk barisan. Bahkan sampai merangkak. Kemarin ada syekh kita dari Mekah itu sudah tidak bisa berdiri, bawa kursi. Sudah tidak bisa duduk dengan baik, bawa kursi yang nyandar. Tidak bisa duduknya yang tinggi, bisa duduk yang rendah, bawa kursi yang kecil. Kalau niat itu kuat, fisik itu mengikuti. Dalam sebuah pepatah Arab, idza kanatin nufusu kibaron. Idza kanatin nufusu kibaron, ta'ibat fi tibaiha ajsam. Ada pepatah Arab mengatakan kalau niat itu kuat, raga itu tunduk padanya. Kalau niat itu kuat, raga tunduk padanya. In kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi tibaiha ajsam. Itu pepatah yang sangat relevan. Kalau niat kuat, raga akan mengikuti, akan tunduk padanya. Orang ingin sukses misalkan dagang, niatnya kuat, ngegedur niatnya. Itu kacapnya teh dirasa, Pak. Bogoh ka ningsih misalkan. Calona ieu na ka mumetna begitu. Bogohna pisan hoyong menikahi. Raga sudah tidak dirasa. Erek hujan, erek nanti tah panas, erek ngoyos tandur di sawah, erek macul setengah poe sapoe jebut. Kalau sudah mencintai anaknya Pak Lurah misalkan ngaranna ningsih, raga tidak terasa. Raga tidak terasa. Lewat pokoknya. Ngajorang ka ditu aya proyek, naik motor butut, nyewat we terus. Da aya udagan. Nah, itu namanya ingkana tinufusu kibaron ta'iwat fitibal. Kalau niat itu kuat, raga tunduk padanya. Anak kecil sob, karena senang bermain, raga fisik capek tidak dirasa, dah senang. Capek ti isu sampai ke sore, anak kecil itu gerak terus karena di benaknya adalah senang, kesenangan bermain. Orang dewasa kan kesenangannya bukan bermain, tapi kalau yang imannya kuat beribadah, imannya kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka raga itu tidak akan terasa. Kalau babnya rukhsah, ya benar, orang yang sudah tidak mampu misalkan melakukan ibadah sebagaimana mestinya, ada rukhsahnya, silahkan dengan rukhsahnya. Tapi kalau orang punya azimah, kan ada rukhsah, ada azimah. Orang yang punya azimah dia akan berusaha gimana caranya, walaupun saya ada kekurangan, tapi saya bisa masuk ke barisan sholat. Seperti tadi, ada yang dipayang, ada yang pakai kursi, ada yang nyender ke tembok. Kalau dia tidak bisa, silakan. Misalkan saya tidak kuat berdiri, cari barisan sholatnya yang dekat tembok, ya tak gitu. Tapi ulah sare, jangan tidur. Itu berkaitan juga dengan ucapan ayat sholat. Kan kita sambutnya dengan la haula wala quwata ya. Nah itu seperti itu ya. La haula wala quwata itu maksudnya adalah kita bisa melakukan sholat hanya karena Allah. Iya gitu. Artinya hanya karena Allah. Dialognya itu, sambutannya itu.
Kalau ada azan gitu kan kita. Itu bukan dalil kita bermalas, saya mau ada tenaga maka masjid, bukan. Iya, kan itu kita minta tenaga. Ya. Kalau Ya. Itu adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah bahwa kita bisa sholat itu karena haula wala quwatanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu. Haula dan kuahnya Allah Subhanahu. Sehingga kita makan la haula wala quwata illa billah. Makan saja kita itu la haula wala quwata illa billah. Maka doa setelah makan itu yang paling masyhur, yang paling apa namanya yang paling diamalkan itu alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi, barang siapa yang sudah makan baca doa itu, maka dosa-dosanya diampuni. Apa arti doa itu? Doa makan itu artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezeki ini, makanan, tanpa daya upayaku. Karena apa? Karena walaupun kita punya makanan, tetap makannya tuh daya kuatnya dari Allah SWT. Ada orang punya makanan banyak, punya minuman banyak, tapi ketika masuk tenggorokan nggak masuk. Tidak punya upaya, tidak punya daya. Makanan ada, nggak bisa makan. Ada orang punya duit, banyak duitnya, tapi kadang suatu hari kita nggak bisa makan. Nyari warung nggak ada, kemudian nguriling nggak ayam makanan tapi tidak selera. Kadang-kadang tidak bisa kita makan itu. Uang modal ada, makanya kita bisa makan itu kuah dan haulanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak segalanya mau, segalanya ada, duit ayah, kahayang ayah. Penyakit menghalangi. Atau sasendok wae cenah sangguna. Daya gula teh. Habis makan baca itu. Ya, kemudian minumnya itu aja, sedikit aja. Setengah sendok wae gulana dan sebagainya. Jadi kita makan pun semuanya tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang setelah makan baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang makan kemudian baca segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezeki ini tanpa daya upayaku sedikit pun, maka kata Nabi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis. Alhamdulillah unggul ya itu mah paket minimal lah gitu. Minimal alhamdulillah. Tapi kalau mau sempurna tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, kata Rasul, maka dosa-dosa diampuni. Tapi setidaknya paling minimal alhamdulillah. Bari nambah katakan alhamdulillah. Bari terap. Alhamdulillah sayur lodeh gitu. Maka Nabi sabda, barang siapa yang dapat nikmat lalu membaca alhamdulillah, faqad adda syukrahu, dia telah menunaikan syukurnya. Jadi syukur yang paling minimal adalah alhamdulillah. Dia telah menunaikan syukurnya. Bari nambah. Alhamdulillah nambah dari. Nah itu adalah syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Di zaman kami, kata Ibnu Mas'ud, di zaman kami, zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang tidak sanggup diri itu dipayang, dibawa, dibimbing, diarahkan, dibantu sampai masuk kepada sof barisan sholat. Wa ma min rajulin yatatahharu. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah seseorang bersuci toharoh fayuhsinut tohura, kemudian dia memperbagus wudunya. Jadi orang yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya sempurna, hitungan tiganya sempurna, batasnya sempurna semuanya, rukun wudu kena semuanya. Fayamidu ilal masjid, lalu berangkat ke masjid, berniat berangkat ke masjid, niat untuk ibadah kepada Allah. Fayusalli fihi, dan salat di masjid tersebut. Fama yakhtu khutwatan, maka setiap langkahnya menuju masjid, illa rafa'allahu biha darajah, adalah Allah mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah hapus dosanya. Jadi setiap langkah kita dari rumah ke masjid asal sudah wudu, maka setiap langkahnya itu Allah angkat derajat, Allah hapus kesalahan. Angkat derajat, hapus dosa. Angkat derajat, hapus dosa. Setiap langkah. Jadi anu bumina pang tebihna eta derajatna pang luhurna diangkatna. Anu pang tebihna dosana pang lobana diampunina. Maka apa jauh-jauhlah berangkat ke masjid. Nabi mah sampai muter kan supaya jalannya itu berselisih dari jalan yang dia pergi. Tapi muter ulah binting bisa ketinggalan salat. Nah anu pang tebihna pahalana pang ageng paling besar pahalanya.
Jadi dengan jauhnya itu jangan mengeluh, orang paling jauh dari masjid. Justru itulah hikmah dan fadilahnya orang yang jauh dari masjid, maka setiap langkahnya adalah, ini hadisnya banyak ini seperti ini. Orang yang tapi asal dia di rumahnya wudu kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya adalah diangkat derajat, rufi anhu darajah, kemudian khutta anhu sayyi'ah, lalu Allah hapus dosanya. Musola wudu di masjid. Dalam hadisnya sih yakmid, ya tatoharnya di rumah. Iya. Kalau ke masjid berarti yang dihitung seperti tadinya itu dari tempat wudu. Kalau dari rumahnya itu dihitung niat sholatnya gitu. Ngangge motor setiap lingkaran bannya. Iya. Tapi Kan wudu lah di rumah. nggak ngebawa saya tinggal. Ya tapi kan keluar biaya untuk memutarkan satu ban itu kan. Biaya itu kan usaha. Orang mau naik onta. Yang jalan nggak adil kan, yang jalan mah jalan. Nah, ini masalah adil mah perasaan. Orang mau naik onta. Tapi memang ada hadisnya, afdolnya itu ke model Jumat, afdolnya itu kalau Jumat itu jalan kaki. Kalau Jumat ya. Dalam hadis sebutkan ada 3 hadis kalau tidak salah, ini Imam Turmudi, Imam Abu Daud meriwayatkan. Barang siapa yang di hari Jumat mandi junub di pagi harinya, mandi junub, mandi bersih beneran gitu, kemudian berangkat ke masjid lebih awal, kemudian duduk di tempat paling dekat dengan imam, lalu dia mendengarkan khutbah, tidak lalai, tidak main-main segala macam, maka kata Nabi SAW, itu setiap langkahnya dari rumah ke masjid, walam yarkab, dia tidak menunggang kendaraan, kata Nabi, maka setiap langkahnya itu Allah akan berikan pahala puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Man bakara wabtakar wa ghassala wagtasal summa masya ilal masjid walam yarkab summa dana ilal imam fa ansata walam yalgha fa kana fi kulli khutwatihi ajru sanah. Barang siapa yang pagi Jumat mandinya mandi beneran, mandi standar mandi junub, kemudian berangkat ke masjid berjalan kaki tidak dengan kendaraan, kemudian dia mendekati tempat paling dekat dengan imam, dengan khatib, dia duduk mendengarkan, tidak berlaku lalai. Laku lalai teh melakukan hal yang tidak berguna. Para ulama mengibaratkan tidak berguna itu contohnya ngulinan peci gitu kan. Ada yang ngomongin batu, ngitungan kesik gitu. Zaman itu kan lantainya kesik. Dikit-dikit kita kesik kita. Itu termasuk lalai dalam ibadah Jumat, merusak ibadah Jumat. Kalau di zaman ayeuna main HP, main kuku, main HP, main buku segala macam. Nyawa kieu sambil Sami lalai itu juga. Kalau ngobrol gimana? Oh, kemudian. Nah itu Jumat mah dijaga. Nah kalau kita lakukan semua itu, kata Nabi, setiap langkahnya menuju masjid saat Jumat itu adalah setiap langkahnya ajru sanah, pahala setahun. Apanya Rasulullah? Qiyamiha wa siyamiha, saumnya dan qiyamul lailnya. Ini kita hari Jumat, maka nanti jam 9 mandi junub. Tidak mesti junub, tapi mandi junub, mandi standar junub, mandi beneran. Kemudian setelah itu berangkat ke masjid, cari tempat paling dekat dengan imam. Sini. Tempat sini. Tapi sama Pak Haji kita nggak sini lah. Pangheula lah. Ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang lalai dan dia mendengarkan imam. Maka kata Nabi, untuk setiap langkahnya Allah kasih pahala 1 tahun. Jadi ini sholat Jumat ya. Jumat. Sholat Jumat. Yang pahala 1 tahun mah sholat Jumat. Kalau pahala sholat biasa, yang ini setiap langkahnya Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa. Angkat derajat, hapuskan dosa. Angkat derajat, hapuskan. Dalam riwayat lain, Allah akan pancarkan cahaya. Bukan hari Jumat ya, beda gitu. Kalau bisa tiap hari jalan. Yang mana yang Melangkah. Yang melangkah itu hadis Jumat. Hadis sholat Jumat yang melangkah tadi. Hari Jumat kan? Hari Jumat. Yang ada imamnya, ada khutbahnya. Iya. Hadis Jumat yang itu mah. Kalau hadis yang sholat harian mah hadis yang sebelumnya tadi. Iya. Allah hapus dosa, Allah angkat derajat. Setiap melangkah itu Allah angkat derajat, hapus dosa. Angkat derajat, hapus dosa. Angkat derajat, hapus dosa. Dan Allah berikan cahaya kepada kita. Cahaya apa maksudnya? Cahaya nanti ketika dia di akhirat nanti Allah berikan cahaya. Setiap orang yang melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, Allah berikan dia cahaya, nuron, cahaya nanti ketika hari gelapnya hari akhirat. Itu bagi orang yang berjalan ke masjid. Mudah-mudahan Allah berikan nanti cahaya kita di akhirat. Bahkan kata Imam
Imam Ibnu Utsaimin mengatakan cahaya yang dimaksud dalam hadis itu bukan hanya cahaya akhirat, tapi cahaya dunia juga. Artinya orang yang rajin ke masjid berjamaah itu akan diberikan cahaya dalam kehidupan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Hadir, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ingetan gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duit kemana teh? Aduh. Duit kemana teh? Jalan gitu. Oh iya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan setiap dosa dan kesalahan. Itu ada dalam, saya bacakan rujukannya, ada dalam Sahih Muslim. Hadis tadi Sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih. Kita ke masjid, fa ya'madu itu dengan niat ya, bukan ke masjid teh lempang nyasab ke masjid lain, bukan. Jalan nyasab ke masjid salat bukan, tapi ya'madu bener-bener nganiatkeun ke masjid gitu. Ngahajakeun ke masjid, meniatkan ke masjid, wudu di rumah, berangkat ke masjid niat begitu. Maka orang tersebut adalah diberikan Allah diangkat derajatnya dan dihapus setiap dosanya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kan menghapus kesalahan. Dosa-dosa yang biasa kita lakukan tiap hari itu terhapus oleh sholat berjamaah kita. Dosa kita yang kita lakukan tiap hari, dosa-dosa kecil tentunya, itu kehapus oleh sholat berjamaah kita. Itu perlu ingat-ingat terus bahwa kalau kita banyak berdosa tiap hari, banyak dosa yang tidak sengaja atau sengaja, itu terhapus dengan sholat kita. Terhapus dengan sholat kita. Ini termasuk untuk perempuan juga. Perempuan juga sama berlaku, karena dalam Islam itu amalan laki-laki itu sama dengan amalan perempuan. Dalam ayat Allah SWT berfirman, man amila minkum min dzakarin aw unsa, barang siapa di antara kalian beramal baik laki-laki maupun perempuan, apa balasan Allah? Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, sentosa. Walanajziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun, walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan dia pahala terbaik nanti di akhirat. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan ya, dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan diberikan satu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyanahum ajrahum, dan kami akan berikan dia balasan terbaik di akhirat. Di dunia hidup baik, di akhirat hidup baik. Itu bagi orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan. Nah, para ulama menafsirkan laki-laki perempuan artinya ibadah laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Makanya dalam sholat sama. Tidak usah mengkhususkan ibadah wanita itu sama. Hanya saja kalau ada hukum khusus wanita baru itu dikhususkan. Jadi dalil agama kepada laki-laki itu berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Tetapi dalil agama untuk perempuan tidak berlaku bagi laki-laki. Itu kaidahnya begitu, ya. Contoh seperti misalkan wal mutallaqatu yatarabbasna, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, maka fa'iddatuhunna salasatu quru, iddah mereka adalah 3 bulan, 3 kali haid, 3 kali suci. Itu kan tidak berlaku laki-laki. Dan ada laki-laki haid kan? Wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil maka idahnya adalah saat dia melahirkan bayinya. Itu enggak berlaku bagi laki-laki. Datain laki-laki no. Waktu zaman Nabi Rasul sholat hari Jumat perempuan tapi janda, apakah dibolehkan ikut sholat Jumat gitu? Karena Perempuan itu dalam hukum sholat Jumat tidak dilarang, tidak dilarang. tapi tidak juga diperintahkan. Kalau kita belajar fikih disebutkan yang boleh tidak sholat Jumat: 1 wanita, 2 budak sahaya, 3 yang belum balik, 4 musafir. Musafir. Jadi perempuan itu sifatnya boleh tidak Jumat gitu. Boleh tidak Jumat. Itu jadi bukan dilarang. Kalau ada perempuan misalkan ketika Jumat berkumandang dia merapat ke masjid mendengarkan khutbah begitu, ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi mereka tidak diperintahkan. Gitu. Budak sahaya
kemudian orang musafir, kemudian perempuan, kemudian tadi satu lagi apa? Orang sakit, ya, itu tidak diperintahkan ke masjid sholat Jumat. Artinya tidak usah Jumatan gitu loh. Tidak usah. Musafir boleh tidak Jumat. Tapi kalau dia mau Jumat, nggak apa-apa, tidak dilarang. Gitu. Yang sakit, kalau dia maksain ke masjid mau Jumat silahkan. Gitu. Termasuk budak sahaya, kalau dia diizinkan tuannya silahkan datang ke masjid. Gitu. Juga di antara ulama berpendapat wanita juga. Jadi dilarang mah tidak, cuman tidak diperintahkan gitu. Jadi dipahaminya harus pas ya. Dipahaminya harus pas. Artinya kalau ada ibu-ibu nanti merapat di sana duduk dengan khutbah tidak apa-apa. Tidak kamu pulang perempuan enggak boleh Jumatan. Enggak. Jadi konteksnya itu tidak dilarang. Cuman juga tidak diwajibkan. 4 orang itu mendapat hukum khusus. Kenapa sahaya tidak usah ke masjid Jumat? Karena sahaya itu sepenuhnya berada dalam kendali majikan. Sahaya bukan pembantu ya, beda sahaya dengan pembantu mah orang biasa, cuman dia bekerja pada orang. Kalau sahaya itu milik orang. Sahaya itu milik seseorang, dijual belikan di pasar budak atau dijual belikan antar seseorang. Makanya sahaya itu beda hukum dengan pembantu. Pembantu tidak bisa digauli tanpa nikah, sahaya bisa digauli tanpa nikah. Makanya orang dulu bisa jadi istrinya 1, sahayanya 10. Orang dulu. Tapi sekali lagi Islam datang dengan membawa syariat, meskipun mengatur perbudakan tapi bukan untuk memperbanyak perbudakan, tapi untuk menghilangkan perbudakan. Yang dulunya beratus ribu budak, datang masa Islam perbudakan hilang. Itu fakta. Yang melanggar puasa Ramadan karena berhubungan badan jima, apa kafaratnya? Penebusnya merdekakan budak. Yang melanggar sumpah dan janji, merdekakan budak. Yang melanggar pembunuhan atau nazar, budak, dan lain sebagainya. Jadi setiap syariat itu ada penebus dosanya selalu dengan budak, merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan budak. Lalu baru kalau tidak bisa, tidak sanggup, beralih ke yang lain. Misalkan kalau dalam puasa 2 bulan berturut-turut kafaratnya. Tidak sanggup juga, contoh dalam janji palsu atau sumpah tidak dikerjakan, turun menjadi memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau puasa memberi makan berapa? 60 fakir miskin. Kalau melanggar janji 10 fakir miskin. Kalau tidak sanggup juga baru puasa 3 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu pamit tos janji, tos sumpah, tos janji, kemudian tidak terlaksana, maka hukumannya 3. 1, merdekakan budak. Kalau tidak ada puasa memberi makan dulu 10 orang miskin. Yang ketiga puasa 3 hari. Contoh misalkan pami abdi pensiuna cair sekaligus 10 bulan bade umroh, nazar kan? Ya. Nah, kalau itu cair kemudian tiba-tiba hoream umroh teh ataupun gimana lah alasannya, maka kifaratnya adalah 1, merdekakan budak. Kalau tidak ada budak, beri makan 10 fakir miskin. Kalau tidak ada, puasa 3 hari. Itu namanya kafaratun nudzur, kafarat nazar, kafarat janji, kafarat sumpah. Janten para politikus anu kapungkur janji politiknya seueur aya sekian puluh teu kalaksana, setiap janji tebus dengan memberi makan 10 fakir miskin. Kalau tidak sanggup maka puasa per 1 janji 3 hari. Berarti lamun janjina aya 50 kali 3 150 poe. Lamun janjina misalkan calon DPR misalkan lamun urang kapilih engke gray masuk ieu pono lecir. Jalan lecir herang. Pas jadi teu kalaksana. Maka secara hukum Islam secara hukum agama dia disuruh memberi makan 10 orang setiap 1 janjinya, dan juga kalau tidak sanggup adalah berpuasa 3 hari. Tapi itu tidak menggugurkan kewajibannya kepada masyarakat, tidak. Janji ke masyarakatnya tetap akan ditagih oleh masyarakat. Tapi dia di sisi Allah dosanya sudah tertebus karena janjinya itu dikafarati. Tapi kalau masyarakat nagih itu urusan masyarakat karena perkaranya sosial. Kalau perkara dengan Allahnya tadi, kita janji sama istri panglobana kan. Janji sama istri rata-rata orang panglobana. Mangke lambung dieunya aya tahun cuang ka ieu kamar ka Singapurnya. Aya teh henteu janji segala macam. Tah, karena kalau kita memang janji, tebus 3 hari berpuasa. Beda kalau cuman ngomong niat ya mah, mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau
ada kesempatan insya Allah kita berangkat ke Singapura. Beda itu mah niat. Ai janji mah nanti kita akan ke Singapura. Papa janji akan liburan Singapura. Apa kita ente? Maka tebus dengan puasa 3 hari. Kalau nggak mau puasa 3 hari, memberi makan 10 fakir miskin. Jadi pami ayanu orang anu setiap Jumat masihan 10 bungkus, eta berarti loba janjina boboan. Seueur janji ieu mah kafarat janji 10. Satu porsinya itu 35.000 kali 10 berarti 350.000. Itu orang yang kalau janji tidak ditepati kafaratnya itu. Janji nikah tahun depan ternyata Niat atau janji? janji Kalau janji kafarat 3 hari puasa. udah bobo Kafarat 3 hari puasa. Kalau nggak mau puasa, kasih makan fakir miskin 10 orang. Apa dalilnya? Ayat Quran. Apa itu? Au it'amu asyarati masakina. Yaitu kalian memberi 10 orang miskin. Ya. Au puasa salah satu ayam. Au siamu salah satu ayam. Atau kalian berpuasa 3 hari. Jadi kita yang biasa berjanji, yang biasa menjanjikan ke orang apa, yang biasa bersumpah apa ke orang, ingat janji kita yang tidak dilaksanakan di hadapan Allah kan dipertanggungjawabkan itu. Setiap janji adalah hutang. Setiap janji adalah hutang dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Maka agar kita lepas dari tanggung jawab itu di hadapan Allah secara dosa begitu, tebus dengan kifarat. Kifaratnya tadi merdekakan budak, kalau tidak ada kasih makan 10 orang miskin, kalau tidak ada puasa 3 hari. Jangan biarkan begitu saja. Setiap janji ada pertanggungjawabannya. Makanya kalau tidak bisa berjanji, jangan berjanji, berniat saja. Insya Allah pami abdi aya rezeki bade ngabangunkeun ieu. Insya Allah pami aya rezeki abdi bade kieu-kieu. Itu beda. Kalau insya Allah mau itu niat namanya. Dan orang akan diberikan pahala dengan niatnya. Tapi kalau sudah janji memastikan lalu tidak dikerjakan atau bersumpah tidak mengerjakan, maka kafaratnya adalah puasa 3 hari. Siam salah satu ayam. Ada seorang sahabat ngomong kalau masalah saya itu mencintai si laki-laki sama laki. Tapi saya malu gitu soal gitu. Kalau saya nyebut itu, Rasul mengatakan katakan. Ya. Jangan ini katanya. Ya. Betul. Jika seseorang di antara kalian mencintai sahabatnya karena Allah, maka falyu'abbirhu, ucapkan. Dan ucapannya itu adalah ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Tapi ini tidak berlaku bagi perempuan. Soalnya takutnya dianggapnya jadi fitnah kan begitu. Ana uhibbuki fillah. Lah biasanya modus laki gitu mah. Biasanya kalau laki-laki ke perempuan mengucapkan itu biasanya jatuhnya modus. Modus itu pintu masuk pada akhirnya untuk tujuan tertentu ya. Maksud hadis Nabi tersebut adalah apabila 2 orang muslim saling mencintai karena Allah, maka sampaikan cintanya itu. Fal yukhbirhu. Beritahu dia dan katakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Lalu orang yang dikatakan aku mencintaimu karena Allah itu membalasnya bagaimana? Ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah juga mencintaimu yang mana engkau mencintaiku karenanya. Jadi ada syariatnya. Kita disunahkan menyatakan cinta kepada sahabat kita, tapi karena Allah, bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena kedekatan, bukan karena apa-apa, tapi benar karena Allah. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Makanya kemarin kita sampaikan hadisnya bahwa di surga itu ada orang yang berada di podium atau di tribun cahaya. Nabi pun iri pada mereka. Para nabi iri pada mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Bukan karena materi, bukan karena apa-apa. Jadi mun urang resep ka batur, ka tokoh harus karena Allah, itu berpahala jadinya. Tapi kalau bukan karena Allah, karena ngidolakan, ngefans saja, suka sama dia, tidak jadi ibadah. Dan kalau bisa katakan, Pak, saya ngefans sama Anda. Pak, saya mencintai Anda karena Allah. Itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sampaikan, itu boleh. Tapi bukan karena Allah nggak boleh. Nah yang keempat tambah 1.
Pak Didi sudah memantau-mantau mana obatnya gitu. Itu asup-asup karena obat. Nah, ini nembet lu di kamarnya. Keempat, yang dimaksud dengan aqimus shalah yang keempat adalah itqan musolah bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Menegakkan rukunnya, wajibnya dan sunnahnya. Itu dimaksud aqimus shalah. Melaksanakan rukunnya, apa rukun itu? Takbiratul ihram sampai salam, itu rukun salat. Wajibnya apa wajibnya? Wajibnya diantaranya misalkan membaca surat. Ada sebagian ulama baca surat ba'da Fatihah, hukumnya wajib, tapi bukan rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan batal salatnya. Kalau wajib ditinggalkan sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan tidak usah ganti apa-apa. Nah, itu bedanya. Jadi salatnya aya rukun, aya wajib, aya sunnah. Rukun mun teu dilakukan batal salatna. Teu takbiratul ihram misalnya langsung blus asup ka salat. Batal salatna. Teu ruku, teu sujud batal salatnya. Teu Fatihah batal salatnya. Itu rukun. Yang kedua wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan tidak batal salatnya, tapi harus menembusnya dengan sujud sahwi. Apa itu contohnya? Dalam sebagian pendapat ulama misalkan baca surat setelah Fatihah. Ataupun lupa dari 3 ke 4, 4 ke 3 ya. Ataupun dalam dalam pendapat lain misalkan melakukan wajib apa tapi tidak dilakukan ya. Doa misalkan dalam ruku dalam sujud maka tebus dengan sujud sahwi. Lalu yang ketiga sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan salatnya tidak batal. Tidak usah sujud sahwi. Enggak apa-apa. Langsung aja bubar salat begitu. Contoh sunnah apa? Iftitah. Kalau orang salat tidak baca iftitah karena iftitah itu sunnah, maka ketika setelah selesai sholat tidak iftitah, tidak usah sujud sahwi, udah aja. Assalamualaikum, udah bubar. Dalam Idul Fitri contohnya takbir yang 7 dan 5 itu kan sunnah. Kalau kurang di 7, misalkan ngan 4, ngan 5, ngan 3, tidak apa-apa, ada sunnah itu. Gitu ya. Ataupun misalkan sama sekali dalam Idul Fitri tidak takbir yang 5 itu. Pada ihram aja Allahu Akbar, langsung Fatihah pada Idul Fitri, maka itu sunnah, tidak apa-apa. Cuman bedanya kalau dia kerjakan dapat fadilah sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Makanya kalau Imam Idul Fitri pohon takbir 7, tidak usah risau, tidak usah dimasalahkan. Dan itu mah sunnah. Itu mah sunnah. Banyak seperti itu, banyak kejadiannya langsung baca. Itu baca Fatihah mah batal. Itu baca Fatihah batal. Tapi lamun teu takbir 7 tidak apa-apa. Atau teu takbir 5 tidak apa-apa. Yang rakaat kedua tidak apa-apa. Karena kita tahu itu adalah sunnah. Fatihahna hilapan. Kata mah kena diulangi. Kena diulangi. Diingatkan subhanallah lalu diulangi. Namun dilakukan bacaan. Baca surat langsung. Tapi tadi belum baca Fatihah. Sudah baca surat, baca Fatihah. Oh, itu mah taya aturan apa? Taya SOP-na tuh. Karena aturannya tuh Fatihah kemudian surat. Tapi kalau memang terjadi, misalkan setelah Fatihah, setelah surat tuh baru ingat belum Fatihah misalkan. Ya, gitu. Itu bisa membatalkan sholat lagi, ya. Bisa juga membaca Fatihah saat dia lupa. Tapi setelah Fatihah baca surat lagi. Ya, gitu. Gitu. Baca surat lagi. Nyambung maksudnya. Nyambung. Jadi dianggap surat yang tadi dibaca itu tidak berlaku. Gitu. Tapi kalau saya sendiri memilih pendapat mendingan sholat lagi. Kalau dia kan sudah dibaca Fatihahnya. Jadi rukun kalau ditinggalkan itu batal sholatnya. Kalau wajib ditinggalkan sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya nanti mudah-mudahan ada pelajaran fikih, kita akan bahas apa wajib sholat, apa rukun sholat, apa sunnah sholat. Kita banyak nggak tahu itu teh. Banyak nggak tahu. Meren rukun disangka wajib, wajib disangka sunnah, sunnah disangka rukun. Babaliut jadi. Kita harus tahu mana yang rukun. Rukun kan cuma 13. Mana yang wajib ada sekitar 6 atau 5. Mana yang sunnah itu ada beberapa. Itu dalam kitab Fiqhul Akhir Syafi'iyah menjelaskan semua itu. Rukunnya apa, wajibnya apa, sunnahnya apa. Jangan babaliut. Kemudian saya baca Fatihah dengan surat. Rasanya waktu tadi baca Fatihah yang
tadi itu kurang khusyuk gitu kan. Ya, saya baca Fatihah lagi. Was-was ya teteh Pak Haji. Hah? Was-was. Ya gitu. Was-was. Bisa. Ulah. Was-was. Ulah. Jangan. Saya punya murid. Seperti Pak Haji tadi, was-was. Ti asar lebih ka magrib teu beres-beres asarna. Salat asar berjamaah, geus salatnya salat di asar sampai ka magrib salat asar. Ba'da magrib dia ngadep ke saya di kantor di Imarat. Ustaz, saya ini tiap hari merasa Fatihah saya enggak khusyuk. Jadi setiap asar teh ti jam 3 lebih ka jam 6 salat asarna. Emang kenapa? Saya merasa tidak khusyuk Fatihah. Kata saya itu was-was. Dan kata hadis al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu asalnya dari setan. Maka kalau kita sudah Fatihah, dah bisa lagi segitu-gitu, nah orang Fatihah lagi. Oh, udah yakin saja. Memang khusyuk juga kumaha deui. Bahasa orangna gitu. Mau khusyuk kayak apa lagi? Dah bisanya segitu. Ngertinya segitu, pahamnya segitu, tadaburnya segitu. Ya sudah, yakin saja. Allahu Akbar. Yang membaca Fatihah yang 2 kali. Jangan. Bahkan Rasul melarang orang Fatihah ketika ruku, ketika sujud, ketika ya. Ada orang kan tiba-tiba lupa nah geuning sujudnya Fatihah. Tahiyatnya kalah Fatihah karena lupa begitu kan. Nah, Rasul melarang itu karena salat itu ada tartibnya, ada urutan-urutannya. Jadi kalau ada perasaan merasa tidak khusyuk Fatihah, tidak perlu diulang dan yakinkan saja Fatihah saya sudah sempurna. Apa alasannya? Karena ya memang segitu mampunya. Memangnya ketika sholat belajar tajwid langsung? Kan enggak. Ketika sholat tadabur kan enggak. Ketika sholat tafakur kan enggak. Jadi ini yang saya bisa dari Fatihah, saya baca, saya yakinkan ini sudah selesai. Hilangkan keraguan. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keraguan tidak boleh keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Wal waswasatu minasyaiton, dan waswas itu asalnya dari setan. Saya sering menjelaskan hal itu. Ada orang sudah berwudu, punten, si lubang angin teh ditiupan ku setan. Da gawe setan mentiupan. Asa itu. Nah, gitu. Padahal itu kata Nabi yanfukhu fihi, setan meniupkan ke situ. Maka kata Nabi kalau orang merasa kentut setelah wudu, lakukan 2 hal. Jangan keluar sholat sebelum mendengar suaranya dan mencium baunya. Hatta yasumma raihatahu au yasma sautahu, sampai dia dengar suaranya atau mencium baunya. Satungtung can kaangse bauna, ndog asina can ka bau, can ka siung gitu, ataupun suaranya enggak kedengar, jangan bubar dari sholat. Jangan bubar dari sholat. Karena setan meniupkan di antara dubur kita itu angin. Ditiupan. Goda. Dan setiap orang godaannya beda-beda. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiqna billah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.